dia bersama dengan perempuan itu di hotel. Saya punya. Saya bakal ngasih lihat video dari yang bersangkutan, sedang saya tanya klarifikasinya kayak gini. Nah, gue belum ngajak dia, gue masih masuk ke live-nya. Dia chat gue duluan, dia bilang gini, Kak bisa gini nggak, prank-prank ekstrim gini nggak? Loh, tapi tadi katanya kamu nge-fallback dia buat ngajakin collab, kok dia duluan yang ngajakin kamu collab? Iya, belum aku chat dia, belum aku chat, belum ngajak collab, belum aku chat. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau menjelaskan beberapa poin-poin yang menurut aku agak bertentangan sama fakta yang benar terjadi. Sesungguhnya sejujur-jujurnya aku nggak pernah menyangka ini bakal terjadi, bakal seribet ini, bakal sepanjang ini. Karena pada dasarnya aku tuh nggak suka yang namanya keributan. Tapi aku rasa aku mesti menyampaikan ini karena ada banyak banget poin-poin yang aku rasa bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi poin pertama aku mau ngejelasin, putus karena selingkuh. Jadi di sini aku bakal ngasih lihat kalian beberapa bukti-bukti chat awal komunikasi aku sama Arjuna. Di tanggal 8 Agustus chatnya ini kita lagi ngebahas tentang boleh minta tolong post nggak? Tanggal 2 Agustus ya. Perlu kalian ketahui tanggal putus aku sama yang bersangkutan itu tanggal 14 Oktober. Jadi di tanggal 8 Agustus ini kita masih ngebahas tentang postingan yang akan dipost ke Instagram story aku. Ini talk show di pesisir Pantai Bekasi live di Post Coffee tanggal 8 Agustus. Kan misalnya sendiri tanggalnya juga tanggal 8 Agustus di flyernya ya. Terus bukti chat yang kedua di tanggal 24 September, dimana ini 2 minggu sebelum aku putus ya. 2 minggu sebelum aku putus, di sini kita lagi ngebahas tentang proses produksi suatu produk yang akan aku produksi. Pokoknya di sini kalian bisa baca di chat selanjutnya ini masih ngebahas tentang proses produksi. Jadi berdasarkan bukti chat yang bisa kalian lihat di sini tidak ada unsur selingkuh ya. Karena di sini memang kita purely hanya ngebahas tentang proses produksi dari 50% sebelum produksi, BPOM dan lain-lain. Jadi memang di sini totally cuman untuk pekerjaan ya. Bisnis di tanggal 24 ini. Tanggal 26 September saya bakal tampil lagi chatnya di sini. Iya, apa baru bangun. Dari tanggal 24 ke tanggal 26 kita tidak ada komunikasi sama sekali karena memang komunikasi kita tuh tidak intens. Komunikasi kita itu hanya dibutuhkan di saat kita sedang mau ngebahas tentang pekerjaan. Nih, di sini Juna juga udah ngomong. Jadi ini chatnya dari handphone Juna ya. Itu aku mau ngajak collab di Native Foundation. Di sini dia ngajak aku kolaborasi untuk Native Foundation. Pokoknya di sini bisa aku tampilin, kalian bisa baca. Terus di tanggal 30 September, Syah, saudara aku ngechat manajer kamu buat jadi brand ambassador, jangan mahal-mahal. Pokoknya di sini kalian bisa lihat chat aku di antara aku sama Juna itu tidak ada unsur perselingkuhan sama sekali. Jadi kalau dibilang aku selingkuh, mana buktinya? Di sini aku cuman ngebahas tentang pekerjaan aku. Di sini aku ngebahas tentang pekerjaan aku dan bisa kalian lihat di sini itu chatnya nggak ada sama sekali flirting, terus habis itu saling menggoda satu sama lain. Jadi memang totalnya cuma untuk brand ambassador. Terus di tanggal 1 Oktober aku ngechat Arjuna duluan. Di tanggal 30 September ke tanggal 1 Oktober itu chatnya baru masuk lagi di sini. Juna mau nanya, Alana itu punya Sarah sendiri atau sama orang lain? Berapa sih modalnya kalau mau bikin salon sebagus itu? Di sini aku nanya karena aku berniat ingin membuka sebuah salon juga. Karena aku tahu kalau Juna adalah salah satu tim di salon yang aku tanya. Dah, di sini kita masih tetap ngebahas bisnis, ya. Terus dari mana? Unsur perselingkuhan itu dari mana? Kalau sampai tanggal 1 Oktober aja kita masih ngebahas soal bisnis. Sementara di tanggal 29 September yang bersangkutan itu sudah pernah mutusin aku karena dia tidak suka aku berhubungan sama Arjuna. Padahal bukti chat yang bisa aku kasih lihat di sini ya kalian gak ada unsur perselingkuhan sama sekali. Jadi kalau ditanya alasan putusnya karena apa, ya memang antara saya dengan yang bersangkutan itu sudah ada banyak konflik, sudah ada banyak perselisihan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Akhirnya saya dan yang bersangkutan memilih untuk mendingan kita sendiri-sendiri dulu aja, kita putus gitu ya. Dan itu atas persetujuan kita bersama di tanggal 14 Oktober. Kalau perihal komentar menghina keluarga, jujur dari dalam diri aku pribadi, aku tidak ada unsur menghina, menjelekkan atau menyinggung keluarga yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga keluarga yang bersangkutan sudah pernah menjadi bagian dari kehidupan aku. Gak mungkin aku tega untuk menghina atau menjelekkan dia, karena itu adalah bentuk aku membela diri aku dari netizen yang selalu menganggap aku matre, memanfaatkan yang bersangkutan, menghabiskan uang yang bersangkutan. Karena faktanya tidak seperti itu. Selama saya berhubungan dengan yang bersangkutan, kita saling membantu satu sama lain. Jadi tidak ada unsur menghina, menjelekkan atau menyinggung keluarga yang bersangkutan. Kalaupun yang dibahas di situ itu bukan tentang keluarganya dia, tapi tentang dianya dan tentang pembelaan saya kepada netizen. Tapi terlepas dari itu semua, saya atas nama Tasya Revina
dengan segala kerendahan hati dan ketulusan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya, sedalam-dalamnya kepada keluarga yang bersangkutan jika keluarga yang bersangkutan merasa saya menyinggung atau menghina keluarga yang bersangkutan. Saya harap permohonan maaf saya ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh keluarga yang bersangkutan. Selebihnya bisa dijelaskan oleh pendamping saya. Oke, baik. Berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kasus ini dapat dilihat dari chat dan bukti komentar yang disampaikan saudari Tasya kepada saudara J. Di dalam komentar tersebut tidak ada unsur penghinaan yang ditujukan kepada saudara J dari saudari Tasya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwasannya saudari Tasya telah melakukan permintaan maaf kepada saudara J. Benar. Yang dimana permintaan maaf tersebut hanya dibalas dengan emoticon smile. Nah, di sini aku juga bakal ngasih lihat ke kalian chat aku ke yang bersangkutan bahwasannya di tanggal 23, ini aku mau meluruskan ya perkara minta maaf ini. Di tanggal 23 itu aku sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan dan aku bakal tampilkan chatnya di sini. Dan itu udah dibalas sama yang bersangkutan dengan emoticon senyum. Walaupun yang bersangkutan itu sudah menyudutkan saya berkali-kali, terus juga udah mengancam saya berkali-kali. Jadi memang sebelum video yang bersangkutan itu diupload, saya udah diancam akan video tersebut. Makanya saya juga sebenarnya udah minta maaf sama yang bersangkutan gitu. Makanya jadi pas video itu keluar saya juga bingung karena menurut saya kan setelah saya minta maaf masalahnya udah clear. Kenapa harus dibahas lagi gitu ya? Saya udah minta maaf dan dia juga udah bilang ya udah kalau minta maaf ya minta maaf aja, nggak usah ada tambahan lagi. Aku bilang ya udah minta maaf dan gak ada tambahan lagi, peace out, dan dia balas dengan emoticon senyum. Itu di tanggal 23 jam setengah 1 malam atau jam 1 malam di situ chatnya. Terus besoknya di jam 11.15 siang itu posisinya aku baru bangun, aku ngecek handphone, tiba-tiba dia ngechat seperti yang dia tampilkan screenshotnya di video yang di sebelah. Jadi memang chat yang dikasih lihat di video sebelah itu cuman potongan chat yang seolah-olah aku bersalah banget. Padahal di atas chat itu aku udah meminta maaf dengan segala keikhlasan hati aku untuk masalah komentar itu. Tapi sangat disayangkan bahwasanya permintaan maaf yang diajukan oleh saudari Tasya kepada saudara J itu malah membuat saudara J mengupload sebuah video YouTube yang dimana video YouTube tersebut yang kemudian menggiring sebuah opini kepada publik maupun netizen yang dimana opini tersebut yang malah membuli pada saudari Tasya. Ya, jadi memang imbasnya itu sangat disayangkan. Imbasnya ke situ. Tapi terlepas dari itu semua, saya atas nama Tasya Rivina seperti saya bilang tadi, saya meminta maaf kepada keluarganya yang merasa tersinggung atas komentar yang saya ajukan ke netizen tersebut. Saya minta maaf ya. Clubbing di Bandung ya. Perkara clubbing, jadi jawabannya tidak sama sekali. Tidak ada clubbing di Bandung maupun di Jakarta. Tanggal 14 Oktober aku on the way ke Bandung untuk pekerjaan aku, untuk kebutuhan visit dan sebagainya. Tanggal 15 Oktober aku, Arjuna dan tim lainnya ketemu sama salah satu pemilik toko handphone yang dimana dia menghubungi Arjuna untuk menjadikan aku brand ambassador dari toko handphonenya dia. Nah itu di tanggal 15. Dan itu pun kita tidak ketemu di klub. Kita ketemu di salah satu casual resto di Bandung yang inisialnya H untuk ngebahas kebutuhan pekerjaan aku. Yang dimana itu aku menjadi brand ambassador. Itu maksudnya gimana ya? Itu bisnis gitu loh. Jadi kalaupun mau dibahas selingkuh, dari mana titik perselingkuhannya? Tanggal 14 aku sudah putus sama yang bersangkutan. Tanggal 15 aku meeting dan di situ ada Arjuna. Dari mana aku selingkuh? Kan aku udah putus. Harus ya dibahas ke publik setelah itu kan kejadian setelah putus, untuk apa dibahas lagi? Perkara nginep di ini pertanyaan yang paling sering ditanya netizen ke aku. Gimana nginep di hotel? Sekarang bukti yang kalian lihat di video yang bersangkutan itu cuman tuduhan dari yang bersangkutan ke aku. Aku sama sekali tidak menjawab bahwa aku memang menginap di hotel. Aku tidak mengiyakan. Kalau misalkan kalian percaya bukti, ada memangnya foto aku sedang sama laki-laki lain di dalam hotel? Tidak ada. Dan kalau kalian mau lihat tanggal berapa chat itu ditanyakan, tanggal 28 Oktober. Dan di tanggal 28 Oktober aku sedang ada di acara Hotman Paris. Aku bakal kasih cuplikannya di sini. Wanita yang mau hadir sesaat lagi, ini dia Tasya Revina. Katanya pacar kamu YouTuber ya? Udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Sekarang jomblo dong sekarang. Udah nggak lagi, udah putus. Sekarang single. Tapi sekarang udah punya pacar lagi belum sih? Belum. Masih Katanya single. tadi ada yang ngantar ke sini cowokmu katanya, bukan? Itu PDKT. enggak, itu mantan aku. Hah? Mantan sebelum yang YouTuber. Hah?
Enggak, bukan. CLBK. Cinta Membarukan. Kita berteman baik sampai sekarang. Di cuplikan itu aja, aku dengan jujur menjawab kalau aku pergi bersama Arjuna di acara Hotman Paris. Dan saat ditanya tentang hubungan aku juga aku bilang aku sudah putus. Aku pergi dari rumah, pulang ke rumah untuk syuting acara Hotman Paris. Tapi aku dituduh sedang ada di hotel. Dari mana ceritanya aku di hotel kalau aku lagi syuting? Yang kalian percayai cuma tuduhan dari yang sana ke sini. Sementara yang sana tidak menunjukkan bahwa memang Tasya sedang ada di hotel bersama Arjuna. Aku tidak mengiyakan. Itu kan cuma persepsi dia. Dari mana? Faktanya ada? Tidak ada. Itu yang kalian percaya. Di sini saya menjelaskan dengan tegas bahwa saya tidak nginep di hotel dengan Arjuna. Saya tidak pernah nginep di hotel dengan Arjuna. Di tanggal 28 Oktober, tuduhan dia ke saya tentang saya nginep di hotel, itu saya sudah putus. Tuduhannya beliau itu tidak berlandasan. Dia cuma berperspektif seperti itu ke saya tidak mengiyakan, dia tidak punya bukti. Dan sekarang secara tegas saya jawab kalau saya tidak menginap di hotel dengan Arjuna. Sama sekali tidak menginap di hotel dengan Arjuna. Jadi tolong dong, kenapa sih harus ya hal-hal seperti itu dijadikan konten untuk menyatukan nama baik saya? Dari sebelum putus sudah bertemu, iya betul. Sebelum putus memang udah bertemu, karena memang kayak yang udah dijelasin tadi ya, kita punya banyak pekerjaan yang harus melibatkan kita berdua di situ. Dari perspektif yang bersangkutan juga tahu kalau aku punya hubungan bisnis sama Arjuna. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan oleh saudari Tasya terhadap saudara J, bahwasanya saudara J melakukan sebuah fitnah atau penggiringan opini yang dimana penjabaran yang dilakukan oleh saudara J tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut tidak relevan dan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau penggiringan opini. Jadi memang kita itu sering bertemu ya karena ada urusan pekerjaan yang memang profesional. Hubungan aku sama Arjuna dari awal kali kita bertemu memang sangat-sangat profesional ya. Semuanya itu berdasarkan pekerjaan ya. Dari kita pernah kerjasama untuk foundation, pembuatan produk, dan brand ambassador yang meminta beberapa brand melalui saya untuk menghubungi Tasya pada saat waktu itu. Sama kita juga pernah terlibat dalam satu aksi sosial yang melibatkan Native Foundation. Kita bagi-bagi makanan di pendemo pada saat itu ya. Itu juga kita bisa kasih lihat videonya di sini ada. Dan lagi saya punya banyak kesibukan yang tidak melibatkan yang bersangkutan di dalamnya, seperti recording, terus habis itu acara ke TV, yang dimana acara ke TV pasti ngubunginnya melalui Juna. Dan itu menjadikan saya lebih sering ketemu sama Juna daripada sama yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang kenapa nggak melibatkan beliau ke pekerjaan saya gitu ya, karena yang bersangkutan pun juga sedang tidak ada di Jakarta pada saat itu. Dia sedang ada di luar kota, dan itu atas kemauan dia sendiri. Saya memberikan dia tiket ke kampung halamannya. Itu atas permintaannya dia, itu atas persetujuannya dia. Dan memang dia yang bilang ke saya kalau dia rindu kampung halamannya. Memang awalnya itu saya larang, saya tahan untuk pulang ke sana karena beberapa hari sebelum hari H dia minta balik ke kampung halamannya, dia sempat sakit, sempat demam, batuk, pilek, dan itu lagi gencar-gencarnya COVID-19 ya. Jadi saya khawatir, takutnya kalau dia pergi ke sana malah membawa penyakit ke lingkungannya dia yang di sana. Terus setelah saya pertimbangkan lagi, sebagai sama-sama perantau ya, ternyata untuk pulang ke kampung halaman itu adalah suatu hal yang benar-benar kita rindukan ya. Makanya akhirnya saya berinisiatif untuk ya udah saya beliin dia tiket dan pulang kampung halamannya gitu. Dan setelah saya beliin tiket malah dia happy loh, dia happy banget. Dia malah langsung excited. Itu juga saya bilang ya udah mau beli tiketnya kapan? Dia langsung pesan tiket pada malam itu juga, jam 12 malam dia berangkat. Berarti kan memang dari dianya emang kepengen pulang. Jadi kenapa jadi saya yang disalahkan untuk membelikan dia tiket, padahal itu atas kemauannya dia sendiri gitu. Jadi kalau dibilang putus karena selingkuh itu benar-benar nggak sesuai fakta dan bisa dibilang itu fitnah. Kenapa minta berkomitmen sampai Januari padahal sudah putus? Sebenarnya ini masalah internal ya antara aku sama yang bersangkutan. Cuman yang bisa aku jelaskan di sini adalah aku dengan yang bersangkutan itu masih punya banyak pekerjaan, masih punya banyak kerjasama yang harus diselesaikan sampai bulan Januari. Aku masih harus mengerjakan tanggung jawabku sebagai rekan kerjanya dia dan lain sebagainya. Dan aku rasa dari aku pribadi untuk menentukan pasanganku ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius atau enggak, kita butuh waktu yang cukup
untuk menentukan keputusan. Karena keputusan yang baik tidak ditentukan dengan terburu-buru. Ya iyalah, pasti dia marah. Kan lo lebih sering jalan sama mantan lo daripada sama dia. Arjuna lebih sering sama aku ya karena dia kan di situ posisi personal manager aku. Ya otomatis kemana-mana harus sama aku. Dan aku menjadikan Arjuna personal manager aku juga atas persetujuan yang bersangkutan. Dia yang menyarankan, kamu jadiin aja Arjuna personal manager kamu. Karena dia pintar nego dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa itu udah suatu hal yang bukan aku tutup-tutupin. Kalau memang aku selingkuh, kenapa aku harus menanyakan saran beliau untuk menjadikan Arjuna personal manager aku? Jadi dari mana kesan selingkuhnya, aku tanya. Ya memang jadi ada permintaan pada saat waktu itu dari Tasya, dan waktu itu pasangannya meminta saya menjadi personal manager. Karena sebelumnya saya sering menawarkan ya kayak job atau brand ambassador yang langsung ke Tasya. Akhirnya di situ ada omongan, ya udah lo jadi jadi personal manager gua aja gitu. Dan pada saat waktu itu ya saya masih berpikir dan banyak pertimbangan untuk saya mengiyakan. Jadi kayak berjalannya aja, kalau selama ada penawaran job untuk Tasya ya saya tawarin gitu. Yang memang pada akhirnya saya menjadi personal manager Tasya. Oke, baik. Dapat kita lihat di sini bahwasanya hubungan Tasya dengan Juna itu tuh hanya sebatas bisnis, hanya sebatas urusan pekerjaan, tidak ada hal-hal yang lain. Dan dapat kita lihat juga bahwasanya yang bersangkutan dalam hal ini saudara J telah mengetahui Arjuna terlebih dahulu. Bukan dalam hal ini Tasya bermain di belakang saudara J. Dapat kita tekankan tuh di sini hanya sebatas pekerjaan. Jadi di bulan Mei tanggal 27 saya pernah menemukan J ini ditelepon pagi-pagi buta sama perempuan berinisial V. Saya nggak tahu tujuan teleponnya itu untuk apa. Yang saya tahu, kenapa pagi-pagi pasangan saya ditelepon sama perempuan ya. Itu yang pertama kali masuk ke mindset saya. Akhirnya saya nanya sama si pasangan saya ini pada saat itu ya, boleh nggak aku lihat itu isi chatnya apa? Kita rebutan handphone di situ sampai akhirnya juga kita berantem hebat. Saya nggak dikasih lihat handphonenya dia, sampai akhirnya pas saya rebut isi chatnya itu sudah dihapus. Isi chat dari perempuan itu sudah dihapus dan nama kontak perempuan tersebut diganti jadi inisial 3 huruf. Yang dimana itu bukan nama asli perempuan tersebut. Sebelumnya hubungan saya sama yang bersangkutan itu baik-baik aja. Kita penuh dengan keterbukaan, kita saling tidak peduli dengan isi HP satu sama lain ya. Karena nggak ada rahasia lah ya dia. Nggak ada rahasia. Karena kita merasa kita saling mempercayai satu sama lain gitu. Jadi pada hari itu yang bikin saya benar-benar marah karena memang kenapa saya tidak dibolehkan melihat isi chat dari perempuan itu kalau memang tidak ada apa-apa? Kenapa? Berubah lah ya. Iya. Kenapa harus ditutupin dari saya isi chat itu? Kenapa nama perempuan itu harus dirubah jadi inisial 3 huruf yang itu lebih seperti nama laki-laki, bukan nama perempuan? Kenapa saya tidak boleh melihat? Kenapa harus ditutupin? Dan kenapa dia panik ketika saya meminta handphonenya? Kenapa harus dijadikan suatu keributan? Saya bakal kasih lihat video dari yang bersangkutan sedang saya tanya klarifikasinya kayak gini. Nah, gue belum ngajak dia, gue masih masuk ke live-nya. Dia chat gue duluan, dia bilang gini, Kak bisa gini ada prank ekstrim gini gak? Loh, tapi tadi katanya kamu nge-fallback dia buat ngajakin collab, kok dia duluan yang ngajakin kamu collab? Iya, belum aku chat dia, belum aku chat, belum ngajak collab, belum aku chat. Jadi di sini hubungan kita itu sedang baik-baik aja ya. Sedang baik-baik aja, tidak ada masalah sama sekali. Kita sedang adem-adem aja. Dan di situ memang posisinya saya sedang fokus untuk memperbanyak konten saya di TikTok. Jadi karena ada sela, terjadilah kejadian itu. Bahkan sampai detik ini, saya juga tidak tahu isi chat itu apa. Kalian bisa bayangkan, misalkan kalian punya pasangan yang sudah lama kalian menjalani hubungan, kalian sudah membela hubungan ini mati-matian, dimana banyak hambatan yang kalian lewati bersama, tiba-tiba hubungan itu harus bukan berakhir ya, tiba-tiba harus ada bumbu tidak percaya di hubungan tersebut. Padahal selama ini kalian saling terbuka satu sama lain. Dan memang benar seperti yang beliau sampaikan, kalau dia membuka circle pertemanan dia dengan perempuan setelah putus dari saya, benar setelah putus. Tapi dia bertemu lagi dengan perempuan yang 5 bulan yang lalu saya permasalahkan. Perempuan yang dia rubah namanya di handphonenya dia, yang chatnya saya nggak boleh lihat, yang saya tidak tahu apa isi chatnya, yang nelfon pacar saya pagi-pagi buta. Dan saya juga dikirimin bukti dari salah satu netizen bahwa setelah putus dari saya,
yang bersangkutan itu ada di hotel bersama dengan perempuan tersebut. Memang saya nggak marah, itu posisinya kita udah putus. Jadi saya rasa kenapa di saat saya permasalahannya dari dia, saya nggak ada mempublikasikan, ya. Terus kenapa di saat saya udah putus dan apapun yang terjadi setelah putus itu kenapa harus dipublikasikan, harus dijadikan permasalahan? Jadi sekarang siapa yang drama di sini? Siapa yang menggiring opini? Siapa yang ingin terlihat baik padahal sebenarnya busuk? Dan saya dikirimin netizen video dia bersama dengan perempuan itu di hotel. Saya punya. Tapi saya tidak pernah menunjukkan ini kemana-mana. Saya tidak pernah mempublikasikan ini. Jadi buat apa? Saya digiring seburuk itu, opini netizen dibikin sejelek itu ke saya. Untuk apa? Kan kejadiannya sudah putus. Kalau sudah putus kan kita udah nggak punya urusan apa-apa lagi. Buat apa? Problemnya di mana? Saya tanya. Intinya saya tidak pernah selingkuh di saat saya pacaran sama dia. Titik. Jadi ya di case ini juga aku sebenarnya agak bingung dan nggak ngerti gitu loh sama pandangan netizen ya. Kenapa mereka bisa menilai kalau aku ninggalin yang sana itu buat yang lebih kaya, yang lebih mapan dan lain sebagainya gitu. Padahal faktanya nggak kayak begitu. Dari awal aku pacaran sama yang sana ataupun sama yang sini, aku tidak pernah memandang mereka ini punya apa atau siapa dia sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya niatan aku mau pansos sama yang sana atau yang sama sini aku memanfaatin karena dia lebih kaya. Karena memang nggak begitu faktanya. Ya betul. Kalau saya dibilang Tasya itu dibilang ninggalin sana karena matre, saya 100% tidak setuju. Karena bisa dibilang kondisi saya mungkin di bawah Tasya. Dan saya melihat justru Tasya perempuan yang baik karena mau menerima saya dengan kondisi saya apa adanya. Makanya saya pingin Tasya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya. Terus ada juga netizen yang bilang kenapa kemana-mana tuh Arjuna pakai mobilnya Kak Tasya ya, nggak pernah pakai mobil sendiri. Kayaknya itu udah tidak harus dibahas ya. Karena menurut aku semua orang itu punya prioritasnya masing-masing. Tidak semua orang mampu untuk beli mobil secara cash ataupun kredit gitu. Karena kan itu tanggung jawab yang besar ya. Aku rasa kita nggak perlu memperkirakan kekayaan seseorang dan harta seseorang. Karena semua orang punya struggle-nya masing-masing dan prioritasnya masing-masing gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Conclusion dari semuanya, dari video klarifikasi kali ini, aku cuma mau menjelaskan poin-poin dan sanggahan-sanggahanku tentang video yang bersangkutan, yang dimana itu sangat-sangat merugikan aku dan menjelekkan aku, merusak nama baik aku, menggiring opini publik untuk membenci aku. Padahal itu bukan faktanya sama sekali. Itu bukan faktanya sama sekali. Jadi tolong cukup. Ini udah bener-bener harus aku bawa ke yang lebih serius, ya. Aku di sini menegaskan bahwa semua poin-poin yang dijelaskan oleh yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan fakta. Aku difitnah karena tidak berdasarkan bukti. Kalau perkara bukti chat antara aku sama dia, tuduhan dia ke aku juga bisa mendudukan hal yang sama dengan dia. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku punya banyak bukti di handphoneku, tapi aku tidak melakukan itu karena aku tahu itu adalah privacy. Oke. Yang kemudian bahwasanya dari tim pendamping saudari Tasya telah membuat surat peringatan kepada saudara J. Yang dimana di dalam surat peringatan tersebut terdapat 3 tuntutan yang kami ajukan. Yang pertama, yang bersangkutan harus meminta maaf baik tertulis maupun melalui video. Lalu poin yang kedua adalah membersihkan nama baik saudari Tasya. Lalu yang ketiga, video tersebut yang berjudul "Kenapa sampai bawa-bawa keluarga sih?" harus dihapus atau take down. Apabila ketiga poin tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka saudari Tasya akan membawa perkara ini ke jenjang yang lebih serius sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Oke, jadi segitu dulu aja video dan klarifikasi kali ini. Aku berharap ini bisa diterima dengan baik oleh semua penonton dari YouTubeku ini. Dan yang ingin saya sampaikan, yang benar akan menang meskipun terlihat salah. Dan yang salah akan kalah meskipun terlihat benar. Dan yang gak punya urusan, gak usah ikut campur sayang. Ya, saya masih punya banyak bukti yang bisa saya kasih lihat di handphone saya ini. Tapi saya memilih untuk tidak menunjukkannya di video ini. Karena saya paham betul kalau negara ini adalah negara hukum.